على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat limpahan dan rahmat Dialah sehingga kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan masih bisa menghirup udara segar di pagi hari. Tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungkan tentang wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban seseorang setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya adalah berbakti kepada kedua orang tua yang sudah melahirkan kita ke dunia, orang tua yang telah mengasihi kita di dunia, dan mereka jualah yang membuat kita bisa diterima di kalangan masyarakat dari golongan anak-anak sampai lansia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa bagaimana Allah telah meninggikan derajat kedua orang tua kita. Dalam Al-Qur'an, Allah sering menyebutkan perintah untuk berbakti kepada orang tua setelah perintah untuk bertauhid kepadanya. Ini menunjukkan betapa pentingnya posisi orang tua dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 tadi, bahwasanya Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk menghormati dan melayani mereka, tetapi juga melarang kita dengan perkataan atau sikap yang menunjukkan tidak hormat sekecil apapun. Bahkan sekedar berucap saja itu termasuk dosa besar bagi kita. Na'udzubillah min zalik. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku pada waktu kecil. Tak lupa kita juga mengingat pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang berbakti kepada kedua orang tua. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah, qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyu? Birrul walidaini. Qultu thumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari. Amalan apa yang penting wahai Rasulullah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Abdullah bin Mas'ud kemudian bertanya lagi, lalu apa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu beliau bertanya lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua berada pada urutan kedua setelah salat, bahkan lebih utama dari jihad di jalan Allah. Ini adalah bukti nyata betapa mulianya orang tua kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua adalah kunci kemuliaan dan kebahagiaan di dalam hidup. Karena kata Nabi, ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhta walidain. Artinya, ridha Allah terletak pada ridhonya orang tua dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Kalau ada di antara muslimin yang ada di sini, Allah ingin Allah tinggikan derajatnya, mohon maaf lahir dan batin, mungkin itu karena doa dari kedua orang tua kita. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, raghima nafsi, raghima nafsi, raghima nafsi. Celaka menyesal, celaka menyesal, celaka menyesal. Siapa orang yang celaka dan menyesal itu? Kata Nabi, orang yang celaka dan menyesal itu adalah dia yang masih menemukan orang tuanya, keduanya atau salah satunya masih hidup, tapi dia tidak masuk surga karena dia lupa untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang tuanya. Itulah yang disebutkan sebagai orang celaka dan menyesal. Maka yang masih memiliki orang tua, sayangilah orang tua kita. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilal Muhtadin juga menjelaskan betapa pentingnya berbakti kepada orang tua. Beliau menyebutkan bahwa birrul walidain, berbakti kepada orang tua adalah kewajiban setiap anak.
baik ketika orang tua masih hidup maupun beliau telah wafat. Syekh Muhammad Arsyad mengatakan bahwa seorang anak yang durhaka kepada orang tua tidak hanya merugi di dunia, tetapi juga di akhirat. Bahkan doa orang tua yang terzalimi bisa menjadi sebab kita masuk ke neraka. Selain itu, dalam kitab tersebut diajarkan bahwa salah satu bentuk-bentuk kepada orang tua itu adalah selalu mendoakan mereka, menjaga nama baik mereka, dan menjaga menjaga silaturahmi terhadap teman-teman orang tua selagi mereka masih hidup. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memahami bahwa memuliakan orang tua dan menjadikan bakti kepada mereka adalah salah satu pintu menuju surga. Kita lihat pada zaman Nabi ada sebuah kisah dari seorang Uwais bin Karni, yaitu seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Uwais bin Karni adalah seorang pemuda yang hidup di zaman Rasulullah, tetapi belum pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tinggal di Yaman bersama ibunya yang sudah tua, sakit-sakitan, dan tidak mampu untuk bergerak. Meskipun Uwais bin Karni memiliki keinginan besar untuk bertemu dengan Rasulullah, tetapi ia menunda keinginannya demi merawat sang ibu. Dengan penuh cinta dan kesabaran, Uwais mengabdikan hidupnya untuk melayani sang ibu. Ia bahkan pernah menggerakkan ibunya dari Yaman menuju Mekah dengan cara menggendong ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Masya Allah, tabarakallah. Ketika pulang, dia tetap merawat ibunya hingga akhir hayatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau tidak pernah bertemu dengan Uwais, namun beliau mengakui keutamaannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, akan datang kepada kalian Uwais dari Yaman. Dia adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Jika kalian bertemu dengannya, mintalah ia memohonkan ampun kepada Allah untuk kalian. Hadis riwayat Bukhari. Kisah ini menunjukkan bahwa kemuliaan Uwais di sisi Allah bukan karena jabatan, harta atau ilmunya, melainkan karena baktinya kepada ibunya. Sekarang, marilah kita berbenah diri. Bagi kalian yang merasa masih kurang dalam memuliakan orang tuanya, segeralah untuk memuliakan mereka. Bagi kalian yang belum bisa membahagiakan mereka, maka bahagiakanlah mereka selagi mereka masih ada di dunia ini. Dan untuk teman-teman sekalian yang orang tuanya sudah meninggal dunia, maka doakanlah beliau, maka doakanlah mereka. Karena kata Rasulullah, bacalah banyak-banyak istighfar untuk orang tua kalian yang telah meninggal dunia. Karena apa? Karena membaca istighfar adalah suatu keutamaan yang bagus, yang baik untuk orang yang telah wafat. Wallahu a'lam bishawab. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita itu diibaratkan seperti matahari yang menyinari seluruh dunia. Matahari memberikan cahaya tanpa pamrih, meski kadang kita lupa untuk menghargainya. Begitu pula dengan orang tua, mereka selalu memberikan kasih sayang dan pengorbanan tanpa meminta balasan dari kita. Saat matahari dan sinar matahari hilang, disitulah kita merasa bahwa betapa pentingnya matahari untuk kehidupan kita. Begitu pula dengan orang tua kita. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan bagaimana realita masyarakat saat ini. Kehidupan yang modern seringkali membuat anak-anak, para remaja itu durhaka kepada orang tuanya. Contohnya yang pertama adalah kesibukan dunia. Mereka lebih sering untuk mementingkan kepentingan dirinya sendiri, dan bisa juga
mereka durhaka kepada orang tua, untuk tidak mendengarkan orang tua, mereka lebih egois dengan kemauan mereka sendiri. Kemudian juga pengaruh teknologi. Dengan pengaruh teknologi, mereka juga bisa mudah terpengaruh tentang sesuatu yang tidak baik di dalam teknologi tersebut, seperti mereka menonton video-video yang mengajarkan mereka untuk tidak beretika kepada orang tua. Ini kehidupan modern seringkali membuat hubungan antara anak dan orang tua menjadi renggang. Yang pertama karena apa? Yang pertama biasanya karena kesibukan duniawi. Kehidupan yang serba cepat membuat banyak anak sibuk dengan pekerjaannya sendiri, seperti tidak mementingkan orang tuanya lagi, menelantarkan orang tuanya lagi, dan sebagainya. Yang kedua karena apa? Karena pengaruh teknologi. Kemajuan teknologi seharusnya mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan orang tua. Tetapi faktanya banyak anak-anak di luar sana yang sudah berkeluarga, yang sudah memiliki keluarga yang lain, mereka justru tidak peduli lagi dengan orang tuanya. Padahal orang tuanya sangat membutuhkan mereka, apalagi di saat orang tua sedang berusia lanjut. Yang kemudian ketiga apa? Ketiga, karena individualisme. Untuk anak-anak yang sudah memiliki keluarga, mereka itu lebih sibuk dengan dirinya sendiri, dengan keluarganya, tanpa mementingkan orang tuanya. Ketahuilah wahai muslimin, bahwa satu orang tua dapat menghidupi 10 orang anak. Namun 10 orang anak belum tentu bisa menghidupi satu orang tua. Maka untuk itu para muslimin, sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya? Sudahkah kita memperlakukan mereka dengan lembut dan penuh kasih sayang jika mereka telah wafat? Sudahkah kita untuk mendoakan mereka dengan tulus? Jika belum, wahai muslimin, maka lakukanlah dari sekarang sebelum kita terlambat, sebelum kita merasa menyesal di belakangan. Man akramal walidayhi akramullah. Barang siapa yang memuliakan orang tuanya, Allah juga akan memuliakannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan amal kebaikan, terutama dalam berbakti kepada kedua orang tua. Mari kita tutup dengan bersama berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk selalu berada di jalannya, menjadikan anak-anak yang berbakti dan menghimpun kita semua dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya para muslimin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan dalam kata maupun dalam kalimat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.